Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firisa Nabila, NIM 230531129 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan video materi 1, 2, dan 3 dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep pengangguran, yang mana di dalamnya terdapat pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman, dan para pelaku dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan salah satu jenis pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang berada dalam masa peralihan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuan, minat, atau harapan yang dimilikinya. Jenis pengangguran ini biasanya bersifat sementara dan terjadi karena adanya proses penyesuaian antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, pengangguran friksional muncul karena individu memerlukan waktu untuk menemukan pekerjaan yang tepat bagi dirinya. Pengangguran friksional sering terjadi pada lulusan baru saja yang menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan pertama mereka. Pada tahap ini, mereka biasanya membutuhkan waktu untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan, mengikuti proses seleksi, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keterampilan yang dimilikinya. Selain lulusan baru, pengangguran friksional juga dapat terjadi pada pekerja yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, lingkungan kerja yang lebih nyaman, atau peluang pengembangan karir yang lebih besar. Dalam perekonomian yang berkembang, pengangguran friksional sebenarnya dianggap sebagai hal yang cukup wajar. Hal ini karena adanya dinamika dalam pasar tenaga kerja yang membuat tenaga kerja terus bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Proses perpindahan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berusaha mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Sementara perusahaan juga berusaha mendapatkan tenaga kerja yang paling cocok untuk mengisi posisi tertentu. Oleh karena itu, selama pengangguran friksional hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, kondisi ini tidak selalu dianggap sebagai masalah serius dalam perekonomian. Namun, demikian, jika proses pencarian kerja berlangsung terlalu lama, maka pengangguran friksional dapat menjadi masalah karena individu akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Oleh sebab itu, pemerintah dan lembaga ketenagakerjaan biasanya berusaha menyediakan berbagai fasilitas, seperti informasi lowongan kerja, bursa kerja, serta program pelatihan kerja untuk membantu mempercepat proses pencarian pekerjaan bagi para pencari kerja. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengangguran struktural. Pengangguran struktural sendiri adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur dalam perekonomian yang menyebabkan keterampilan tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perubahan struktur ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan sistem produksi, globalisasi ekonomi, maupun pergeseran sektor ekonomi dari satu sektor ke sektor lainnya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penggunaan teknologi dan mesin modern dalam proses produksi. Ketika perusahaan mulai menggunakan mesin otomatis atau teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja manual dapat berkurang.
Akibatnya, sebagian pekerja yang sebelumnya bekerja secara manual kehilangan pekerjaan mereka. Jika para pekerja tersebut tidak memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan teknologi yang digunakan, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Selain perkembangan teknologi, pengangguran struktural juga dapat terjadi karena perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, pada masa lalu banyak masyarakat bekerja di sektor pertanian. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, sektor industri dan jasa menjadi semakin berkembang dan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang berbeda. Tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja di sektor industri atau jasa, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor yang baru berkembang tersebut. Untuk mengatasi pengangguran struktural, biasanya diperlukan berbagai upaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, kursus keterampilan, serta proses pengembangan kompetensi tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan keterampilan tersebut, tenaga kerja diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam pasar tenaga kerja dan dapat kembali memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang. Yang ketiga yaitu tentang pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi karena suatu pekerjaan hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Hal ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan yang sangat bergantung pada kondisi musim, cuaca, atau periode tertentu yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu sektor. Salah satu contoh yang paling umum adalah pengangguran musiman yang terjadi di sektor pertanian. Dalam kegiatan pertanian, kebutuhan tenaga kerja biasanya meningkat pada saat musim tanam dan musim panen. Pada masa tersebut, para petani membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membantu proses penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen. Namun setelah masa panen selesai, kebutuhan tenaga kerja akan menurun sehingga pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan untuk sementara waktu sampai musim tanam berikutnya tiba. Pengangguran musiman juga dapat terjadi di sektor perikanan, perkebunan, maupun pariwisata. Dalam sektor pariwisata, misalnya seperti kebutuhan tenaga kerja, biasanya meningkat pada saat musim liburan atau musim wisata. Hotel, restoran, dan tempat wisata membutuhkan lebih banyak pekerja untuk melayani para wisatawan yang datang. Namun ketika musim liburan berakhir dan jumlah wisata menurun, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berkurang sehingga sebagian pekerja kehilangan pekerjaan sementara. Karena sifatnya yang bergantung pada waktu atau musim tertentu, pengangguran musiman biasanya bersifat sementara dan terjadi secara berulang setiap tahun. Untuk mengurangi dampak pengangguran musiman, masyarakat biasanya mencari pekerjaan alternatif pada masa di luar musim utama pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap dapat memperoleh penghasilan meskipun pekerjaan utama sedang tidak tersedia. Yang keempat yaitu tentang para pelaku dalam pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, terdapat beberapa pelaku utama yang memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana proses penawaran dan permintaan tenaga kerja berlangsung. Pelaku pertama adalah rumah tangga atau tenaga kerja itu sendiri. Rumah tangga berperan sebagai pihak yang menyediakan tenaga kerja dengan menawarkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta waktu yang dimiliki untuk bekerja dalam kegiatan produksi barang maupun jasa. Sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh upah atau gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku kedua adalah perusahaan atau pemberi kerja.
Perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi dan mengembangkan usahanya. Untuk menarik tenaga kerja yang dibutuhkan, perusahaan akan menawarkan berbagai bentuk imbalan seperti upah, gaji, tunjangan, serta fasilitas kerja lainnya. Selain rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengawas agar hubungan antara pekerja dan perusahaan dapat berjalan secara adil dan seimbang. Pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan tenaga kerja, seperti penetapan upah minimum, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, penyediaan pelatihan kerja, serta program-program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Melalui interaksi antara tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah, pasar tenaga kerja dapat berjalan secara dinamis. Hubungan antara ketiga pelaku tersebut akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, serta kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Itu tadi penjelasan materi 1 tentang konsep pengangguran. Selanjutnya itu di sini saya akan melanjutkan memberikan penjelasan materi, yaitu pada materi kedua tentang penawaran tenaga kerja, yang dimana di dalamnya terdapat konsep angkatan kerja, alat ukur angkatan kerja, kurva indiferen, tingkat upah, dan elastisitas penawaran TK. Yang pertama itu tentang konsep angkatan kerja. Konsep angkatan kerja merupakan salah satu konsep penting dalam pembahasan pasar tenaga kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk bekerja serta terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu alat ukur angkatan kerja. Alat ukur yang dapat menggambarkan jumlah dan karakteristik angkatan kerja. Salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Selain TPAK, terdapat juga beberapa indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kesempatan kerja. Yang ketiga itu kurva indiferen. Kurva indiferen merupakan konsep dalam teori ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pilihan individu antara waktu bekerja dan waktu luang. Dalam konsep penawaran tenaga kerja, kurva indiferen menggambarkan tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari kombinasi antara pendapatan yang diperoleh dari bekerja dan waktu luang yang dimilikinya. Yang keempat yaitu tingkat upah. Tingkat upah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Upah adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa atau pekerjaan yang mereka lakukan dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu elastisitas penawaran TK. Elastisitas penawaran tenaga kerja merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah tenaga kerja ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan tingkat upah. Dengan kata lain, elastisitas penawaran tenaga kerja menggambarkan tingkat kepekaan tenaga kerja terhadap perubahan upah di pasar tenaga kerja. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang permintaan tenaga kerja, yang mana di dalamnya terdapat fungsi produksi, produksi marginal, produk rata-rata, dan yang terakhir yaitu elastisitas permintaan TK. Yang pertama yaitu tentang fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dengan jumlah output atau barang yang dihasilkan. Faktor produksi tersebut biasanya meliputi tenaga kerja, modal, bahan baku, serta teknologi. Dalam konteks permintaan tenaga kerja, fungsi produksi menunjukkan bagaimana tenaga kerja berperan dalam menghasilkan barang atau jasa bersama dengan faktor produksi lainnya. Yang kedua yaitu produk marginal. Produk marginal tenaga kerja adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit tenaga kerja, sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Konsep ini sangat penting dalam teori permintaan tenaga kerja karena membantu perusahaan menentukan apakah penambahan tenaga kerja akan memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan atau tidak.
Yang ketiga yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata tenaga kerja adalah jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja secara rata-rata. Konsep ini diperoleh dengan cara membagi total output yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Produk rata-rata memberikan gambaran mengenai tingkat produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan dalam suatu perusahaan atau kegiatan produksi. Dengan memahami produk rata-rata tenaga kerja, perusahaan dapat menilai seberapa efisien tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Informasi ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai jumlah tenaga kerja yang optimal agar produksi dapat berjalan secara efisien. Yang terakhir yaitu elastisitas permintaan TK. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sebagai respon terhadap perubahan tingkat upah. Dengan kata lain, elastisitas permintaan tenaga kerja menggambarkan tingkat kepekaan perusahaan terhadap perubahan biaya tenaga kerja. Jika perubahan kecil dalam tingkat upah menyebabkan perubahan yang besar dalam jumlah tenaga kerja yang diminta, maka permintaan tenaga kerja tersebut dikatakan elastis. Hal ini berarti perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan tingkat upah. Sebagai contoh, jika upah meningkat secara signifikan, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan dan menggantinya dengan teknologi atau mesin untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya itu terdapat soal pertanyaan untuk pertemuan 4. Baik, dengan berakhirnya penjelasan materi dari pertemuan 1, 2, dan 3 tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.